Hanzo Hasashi mengatakan pada istrinya yang sedang bercocok tanam untuk mengambil air yang agak jauh ke dalam hutan. Sementara itu, anak mereka bermain sendiri tak jauh dari rumah. Di sekitar rumah dijaga oleh beberapa orang berpakaian ninja dengan pedang yang siap siaga. Ketika istri Hasashi masuk bersama anaknya, ada penyusup yang menghabisi seluruh pengawal yang berjaga. Segera, istri Hasashi menyembunyikan anaknya yang bayi, sementara yang lebih besar dipeluknya erat sembari membawa senjata. Tak lama kemudian muncullah sang penyusup yang tak lain adalah Bihan, musuh bebuyutan klan Hasashi. Bihan ingin menghabisi seluruh keturunan Hasashi. Tidak dijelaskan bagaimana perseteruan klan ninja Cina dan Jepang tersebut. Hanzo yang sedang menimba air di sumur tengah hutan merasakan firasat yang buruk dengan segera meninggalkan ember berisi air untuk kembali menuju rumahnya. Sampai di rumah, dari kejauhan Hasashi melihat anak dan istrinya membeku, seolah tahu apa yang terjadi dengan istrinya dan anaknya dan siapa pelakunya. Dengan segera, dia mengambil senjata andalannya, yaitu kunai yang diikatkan ke tali. Segera, ia berteriak memanggil nama Bihan. Bihan! Sambil satu persatu pasukan Bihan dihabisinya. Hingga pertarungan antara Bihan dan Hasashi pun dimulai. Pertarungan dimenangkan Bihan dengan terbunuhnya Hasashi. Tak lama setelah pertarungan, ketika keheningan menyelimuti rumah Hasashi, datanglah Raiden mengambil anak keturunan Hasashi yang masih bayi untuk diselamatkan. Berabad-abad kemudian, sebuah laga MMA mendapat perhatian khusus dari Jax, seorang personel militer yang ditugaskan secara khusus pada laga MMA itu. Jax ditugaskan untuk memberi peringatan sekaligus menjalin komunikasi dengan salah satu petarung MMA, yaitu Cole. Pertemuan Cole dan Jax tidak berlangsung mulus dan lancar, karena Cole menganggap Jax hanya orang yang kebetulan dijumpainya, sehingga apa yang dikatakan Jax seolah hanya lelucon. Malam itu ketika Cole dan anaknya sedang makan malam di sebuah restoran, muncul keanehan, di mana mendadak jalanan dan jendela membeku secara tiba-tiba, padahal tidak sedang musim dingin. Tiba-tiba serpihan es bertebangan kian membahayakan. Cole pun melihat di kejauhan seseorang atau sesuatu sedang mengendalikan es-es tersebut. Belum sempat Cole mendapat jawaban apa itu, muncul Jax dengan mobilnya. Selama perjalanan, Jax menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan. Bahwa orang yang bertanda lahir berbentuk naga akan diburu oleh entitas dari dunia lain, Outworld, untuk dimusnahkan. Setelah kabur dari lokasi beberapa lama kemudian, mereka sampai pada gang sempit yang ternyata sudah dihadang oleh makhluk es tadi. Jax memerintahkan Cole menyelamatkan keluarganya dan menemui Sonya di sebuah gudang tua. Sementara Jax mencoba untuk menghentikan manusia es tadi. Jax masuk ke dalam sebuah pabrik untuk memburu manusia es. Setelah berpapasan, pertarungan pun terjadi. Diketahui bahwa manusia tersebut adalah Bihan yang telah berubah menjadi Sub-Zero di Outworld. Jax kewalahan menghadapi Sub-Zero. Alhasil, Jax kehilangan kedua lengannya karena darah dan dagingnya dibekukan dan dihancurkan oleh Sub-Zero. Sementara itu, Cole berhasil mengamankan keluarganya dan menuju ke tempat Sonya seperti yang diminta Jax. Dari Sonya, Cole paham apa yang sedang terjadi, bahwa dunia manusia secara turun-temurun mempersiapkan para petarung untuk mempertahankan kelangsungan peradaban dari ancaman para petarung Outworld. Orang yang bertanda tubuh seekor naga adalah mereka yang dipilih oleh bumi untuk meneruskan perjuangan. Di tengah obrolan, mereka disela oleh seseorang yang sedari tadi ternyata terborgol di sudut ruangan. Dia adalah Kano,
seorang yang dikenal sebagai kriminal meski ia bertanda lahir naga. Bertiga berencana meminta jalan keluar kepada Lord Raiden di kuilnya yang hanya Kano yang tahu. Singkat cerita, pertemuan mereka dengan Liu Kang dalam perjalanan mengantarkannya ke kuil Raiden dan bertemu langsung dengan Raiden sendiri serta Kung Lao. Ternyata di sana juga ada Jax yang sedang menjalani perawatan pembuatan lengan palsunya. Sementara para petarung bumi bergabung, para petarung Outworld pun disiapkan. Antara lain Sub-Zero, Mileena, Nitara, Kabal, Reiko, dan Goro dipimpin langsung oleh pemimpin Outworld yaitu Shang-Tsung. Sebenarnya Shang-Tsung ingin menghabisi langsung para petarung bumi tapi dihalangi oleh Raiden dengan membuat semacam perisai. Shang-Tsung merencanakan untuk menghabisi para petarung secepat mungkin dengan merobohkan perisai Raiden terlebih dahulu. Dan satu-satunya cara adalah dengan membujuk Kano untuk berpihak pada mereka melalui Kabal. Taktik mereka berhasil. Perisai Raiden runtuh karena dihancurkan Kano dari dalam. Pertarungan pun tak terelakkan. Pada pertempuran ini, Nitara tewas di tangan Kung Lao yang kemudian juga tewas dihisap jiwanya oleh Shang-Tsung. Karena melihat pertarungan terdesak, Lord Raiden pun memutuskan untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Cole yang sejatinya adalah keturunan dari Scorpion berhasil mengalahkan Goro. Dalam persembunyian tersebut, para petarung bumi berencana memecah belah para petarung Outworld dengan membagi lawan di tempat terpisah. Jax melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Liu Kang menghadapi Kabal, dan Cole menghadapi Mileena. Dan Sub-Zero sebagai lawan terakhir yang akan dihadapi bersama. Namun, ternyata Sub-Zero memilih lawannya sendiri yaitu Cole dengan terlebih dahulu menjemput anak dan kekasih Cole. Mereka dibekukan di tempat latihan MMA. Pertarungan antara Sub-Zero dengan Cole tak seimbang karena Bi-Han sudah bukan manusia lagi. Kekuatannya terlalu super untuk kekuatan Cole. Saat Cole terdesak, ia mengeluarkan kunai yang membuat jiwa Scorpion bangkit dari neraka. Kini, Sub-Zero berhadapan dengan musuh yang lebih seimbang karena sama-sama bukan manusia, yaitu Scorpion. Pertarungan sengit terjadi, sementara Cole berjuang untuk mengeluarkan kekasih dan anaknya dari balutan es. Pada suatu kesempatan, Cole sedikit membantu Scorpion hingga bisa melancarkan serangan balik yang tidak mampu diatasi Sub-Zero. Pada kesempatan tersebut, Sub-Zero dihajar habis-habisan oleh Scorpion yang kemudian mengakhirinya dengan fatality yang membakar tubuh Sub-Zero.